Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk membahas UTS Geometri UNESA pada tahun 2022 sampai 2023. Nah, jadi ini soal UTS Geometri yang UTS yang kemarin angkatan 2021 untuk kelas A, C, dan U. Nah, jadi di soalan pertama ini langsung saja diketahui segitiga MHD. Nah, jadi sebenarnya itu di soal itu nota pakai ABC-an semua, tapi di perintah soalnya kita disuruh mengganti dengan huruf konsonan yang ada di nama kita. Jadi nama saya kan Muhammad Taufikur Rahman. Nah, jadi di sini tak pakai yang Muhammad, jadi MHD untuk huruf konsonannya. Nah, jadi yang pertama ini diketahui segitiga MHD dengan MH tegak lurus HD dan HT membagi sudut MHD sama besar. Jawablah soal berikut dan berilah alasannya setiap jawaban Anda. Nah, jadi di sini diketahui segitiga MHD, jadi perlu kita gambar dulu segitiga MHD. Nah, jadi segitiga MHD-nya seperti ini, kemudian HT atau sinar garis HT itu membagi sudut MHD sama besar. Nah, jadi bagi sudut MHD sama besar, jadi seperti itu ya. Kan sudut MHD itu besarnya 90 derajat, kalau membagi sama besar berarti 45 derajat, 45 derajat. Yang A, sebutkan sepasang sudut bersuplemen. Yang perlu kita ketahui kalau sudut bersuplemen itu pokoknya jumlahnya itu 180 derajat. Nggak peduli letaknya itu terpisah atau tergabung. Pokoknya 180 derajat. Nah, jadi sudut yang bersuplemen di sini adalah sudut MTH dan sudut HTD. MTH dan HTD. Nah, sakingnya di situ kan menyatu. Kalau semisal nggak menyatu nggak apa-apa. Nah, alasannya kenapa? Karena membentuk sudut lurus sehingga jumlah besar sudutnya 180 derajat. Nah, pokoknya totalnya 180 derajat. Kemudian yang B, sebutkan sepasang sudut pasangan linear. Nah, kalau pasangan linear ini harus gabung. Nah, jadi sudutnya nggak boleh terpisah. Jadi harus ada salah satu kaki sudutnya itu yang gabung kayak gitu. Jadi sudut berpasangan linearnya adalah sudut MTH dan sudut HTD. Nah, jadi sebenarnya bisa sama aja karena kan sisi atau kaki sudut yang gabung itu kan TH itu. Nah, jadi bisa. Jadi alasannya karena membentuk sudut lurus yaitu 180 derajat dan sisi-sisi yang tidak bersekutu. Jadi tidak bersekutu ini maksudnya adalah MT dan TD. Nah, merupakan sinar-sinar yang berlawanan arah. Nah, jadi ada sinar TM, ada sinar TD. Nah, jadi berlawanan arah. Kemudian sudut yang kongruen adalah sudut MHT dan sudut THD akibat garis bagi HT. Nah, jadi di sini karena kan garis bagi HT itu kan membagi 90 derajat menjadi dua sama besar, yaitu 45 derajat, 45 derajat. Nah, jadinya sudut MHT dan sudut THD itu kongruen. Kemudian yang D, sudut yang sama. Nah, jadi sudut yang sama ini ada sudut DMH dan sudut TMH. Karena titik sudut dan kaki-kaki sudutnya sama. Nah, jadi yang perlu kita ketahui kalau sudut yang sama itu misalkan kayak gini ya, bisa tulisan gini, misalkan ini ada kayak A, kemudian di sini B, di sini C, kemudian di sini D, di sini E. Nah, misalkan tak beri warna lain. Nah, jadi misalkan ini ada titik, titik, di sini titik, titik, titik. Nah, jadi sudut BAC itu sama dengan sudut DAE. Nah, jadi penamaannya beda, tapi di sini titik sudut dan kaki-kaki sudutnya itu sama, yaitu sama-sama yang warna hijau itu. Jadi kayak gitu yang dimaksud sudut yang sama. Nah, jadi ini ada beberapa catatan. Yang pertama, sudut-sudut saling bersuplemen. Nah, itu pokoknya jumlahnya 180 derajat. Kalau sudut-sudut yang saling berkomplemen itu pokoknya jumlahnya atau ukurannya itu 90 derajat. Kemudian yang ketiga, sudut-sudut pasangan linear. Nah, jadi sudut-sudut pasangan linear ini berdasarkan definisinya, dua sudut membentuk pasangan linear JHC jika dan hanya jika sudut-sudut tersebut bersisihan dan sisi-sisi yang tidak bersekutu
itu merupakan sinar-sinar yang berlawanan arah. Nah, jadi seperti yang tak jelaskan tadi di atas, yang keempat sudut yang sama, sudut-sudut yang titik sudut dan kaki-kaki sudutnya sama. Kemudian yang kelima, sudut-sudut bersisihan. Nah, jadi definisinya adalah dua sudut yang sebidang disebut bersisihan. Nah, jadi harus sebidang. Jika dan hanya jika sudut-sudut tersebut mempunyai sisi yang bersekutu, tetapi tidak ada titik-titik dalam interior dari suatu sudut menjadi interior sudut lain. Nah, jadi kalau sudut bersisihan misalkan ada kayak gini, kemudian dibagi dua, ini. Nah, jadi sudut yang yang ini tidak bersisihan dengan yang ini. Karena kenapa? Karena yang tengah ini kan kosong. Nah, jadi itu bukan sudut bersisihan. Tapi sudut yang bersisihan itu maksudnya kayak gini. Nah, jadi sudut ini bersisihan sama sudut ini. Kalau ini bukan sudut bersisihan, kalau yang kayak gini ini. Jadi ada sudut yang kecil ini, yang saya arsir ini, sama sudut yang besar ini. Nah, ini kan nggak bersisihan karena kan interior dari yang saya arsir ini kan masuk ke interior yang besar ini tadi. Nah, jadi nggak boleh kayak gitu. Jadi mempunyai wilayah masing-masing. Kemudian soal yang kedua, Irfan Jaya menganggap bahwa titik-titik M, H, dan D segaris. Maka mungkin saja ada MH plus HD tidak sama dengan MD. Benarkah pernyataan Irfan Jaya? Berikan alasan Anda. Nah, jadi biasanya kan kalau titik-titik segaris, lumrahnya itu kan pikiran orang itu kan M, H, D. Nah, jadi langsung aja dibuat segaris. Tidak ada titik M, H, D. Nah, jadi MH ditambah HD ya jelas otomatis MD. Nah, padahal itu kan nggak ada ketentuan kalau titiknya itu kayak gitu. Bisa aja hanya ada di sebelah kanannya D, bisa aja hanya ada di sebelah kiri D. Nah, jadi pernyataan tersebut benar karena kenapa? Karena kita bisa membuat titik M, H, dan D itu segaris. Dan dengan meletakkan titik H tidak berada di antara titik M dan titik D, maka MH plus HD itu akan lebih besar daripada MD. Nah, jadi kalau MH plus HD, MH ini kan besar, ditambah dengan HD, ini kan jelas pasti lebih besar dari MD. MD kan cuma segini. Nah, jadi kalau MH plus HD pasti nanti lebih besar daripada MD. Nah, akibatnya sehingga MH plus HD itu tidak sama dengan MD. Karena MH plus HD itu lebih panjang. Misalkan kayak gitu. Kemudian di soal yang ketiga, pada suatu segitiga buktikan bahwa garis bagi sudut luar dan sudut dalam dekatnya saling tegak lurus. Nah, jadi di sini interpretasinya kalau ada soal kayak gini, pada suatu segitiga ya gambar aja segitiga. Buktikan bahwa garis bagi sudut luar dan sudut dalam. Kalau sudut luar segitiga, gampangannya gini, misalkan ada segitiga. Nah, kemudian di sini ada sinar garis terusannya. Nah, di sini biasanya yang dinamakan sudut luar itu kan yang ini, sementara yang sudut dalam itu yang ini. Misalkan kayak gitu ya. Nah, jadi nanti ini akan tegak lurus. Nah, jadi garis baginya itu misalkan tak buat garis bagi kayak gini ya. Garis bagi sudut luar, nah berarti ini yang warna kuning kehijauan. Kemudian dan sudut dalam dekatnya, nah jadi ini sudut dalam segitiganya. Nah kan ini kan serat kasat mata kan kalau tampak kayak gini kan pasti sudah kelihatan siku-siku kan saling tegak lurus. Tapi di sini kita disuruh membuktikan. Nah, jadi diketahui misalkan segitiga MHD, misal sudut MHD dan sudut DHT dengan R-nya garis bagi MHD, akibatnya H-nya itu elemen R. Nah, jadi H itu ada di dalam garis R. Kemudian M garis bagi sudut DHT. DHT coba diperhatikan, akibatnya H itu juga ada di dalam garis bagi M. Nah, di sini kita disuruh membuktikan bahwa R itu tegak lurus M. Bukti, nah jadi di sini misalkan yang pertama, besar sudut MHD itu kita misalkan sama dengan alfa. Kemudian dan besar sudut DHT itu kita misalkan sama dengan beta. Maka beta plus alfa atau alfa plus beta itu sama dengan
180 derajat. Karena kalau kita ketahui berdasarkan sudut pasangan linear tadi di definisinya, kalau ada sudut kayak gini, kemudian ada sudut kembali lagi kayak gini, nah ini kan gabung plus 180 derajat. Ketentuannya kan ada dua, gabung plus 180 derajat. Nah jadi di sini karena merupakan pasangan linear. Yang kedua, misalkan titik F itu berada di R dan titik G berada di M, maka besar sudut MHF itu kan sama dengan setengah alfa. Karena kan yang kita tahu garis bagi itu kan membagi membagi sudut menjadi dua sama besar. Ya, jadi ini kan dibagi dua sama besar yang tak lambangkan X sama X ini. Kemudian yang ini kan membagi dua sudut sama besar yang tak lambangkan titik sama titik. Nah jadi besar sudut MHF itu sama dengan setengah alfa karena R garis bagi MHD. Kemudian besar sudut FHD itu kan sama dengan setengah alfa juga karena R garis bagi sudut MHD. Besar sudut DHG sama dengan setengah beta karena M merupakan garis bagi sudut DHT. Kemudian besar sudut QHT itu sama dengan setengah beta karena M merupakan garis bagi sudut DHT. Nah jadi kalau misalkan pas ada garis bagi itu berarti sudut yang telah dibagi oleh garis bagi tadi itu berarti tinggal setengah dari semula besarnya. Nah jadi kalau semula besarnya alfa, berarti kalau sudah kena garis bagi nanti besarnya masing-masing setengah alfa. Kemudian yang ketiga yaitu besar sudut FHG sama dengan besar sudut FHD ditambah besar sudut DHG. FHG. Nah, jadi kalau diperhatikan besar sudut FHG di sini, kalau kita lihat FHG berarti kan kelihatan kalau FHG. FHG kan yang ini. Berarti kan FHG itu sama dengan FHD ditambah dengan DHG. Nah, jadi kan kelihatan yaitu sama dengan setengah alfa tambah setengah beta. Setengahnya dapat kita keluarkan sehingga sama dengan setengah alfa plus beta. Alfa plus betanya tadi kan ketahuan kalau misalkan 180 derajat. Ya jadi langsung aja digantikan dengan 180 derajat sehingga 180 derajat dikalikan setengah sama dengan 90 derajat. Itu besar sudut FHG. Nah, kan di situ sudah kelihatan kalau misalkan FHG itu yang tadi itu kan sudah mendekati tegak lurus ya untuk pembuktiannya. Jadi bentar lagi akan tegak lurus. Nah, menurut definisi sudut dikatakan siku-siku itu jika dan hanya jika berukuran 90 derajat sehingga sudut FHG merupakan sudut siku-siku. Nah, di sini ruas garis FH itu akan masuk di dalam garis R atau elemen garis R dan ruas garis HG itu kan sama dengan M. Nah, jadi di sini kelihatan ya. Jadi HG itu ada di dalam M, maksudnya itu elemen. Nah, jadi itu elemen maksud saya. Nah, jadi di sini maka R tegak lurus M akibat dari itu. Jadi ini elemen. Akibat sudut FHG itu siku-siku. Nah, jadi di sini sudah terbukti kalau misalkan R itu tegak lurus M. Karena di sini sudah ketahuan dari FH sama HG. Kalau FH sama HG itu saling tegak lurus, maka karena FH itu ada di R dan HG ada di M, maka di sini kelihatan kalau R itu tegak lurus M. Nah, jadi catatan di sini yang perlu kita pahami adalah kalau sudut-sudut pasangan linear itu definisinya kayak gini ya. Jadi dua sudut bentuk pasangan linear itu jika dan hanya jika sudut-sudut tersebut bersisihan dan sisi-sisi yang tidak bersekutu merupakan sinar-sinar yang berlawanan arah. Nah, kemudian di sini nomor 4, pada sebuah segitiga sama kaki, hubungkan ketiga titik tengah dari setiap sisi. Nah, jadi dari soal ini yang kita pahami adalah membuat segitiga sama kaki. Nah, jadi membuat segitiga sama kaki, beratkan aja ini sama ini. Tapi masalahnya di sini ada ketentuan hubungkan ketiga titik tengah. Jadi tak gambar sungguhin aja sama kakinya. Nah, jadi di sini misalkan ada titik tengah. Nah, jadi yang panjangnya titik tengahnya misalkan di sini, yang ini di sini, yang kecil ini di tengah ini. Buktikan bahwa segitiga yang terbentuk dari ketiga titik tengah tersebut merupakan segitiga sama kaki juga. Nah, ketika ini dihubungkan, kan nanti akan membentuk segitiga sama kaki juga yang tak arsir tengah ini. Nah,
Jadi di sini kelihatan pasti nanti akan membentuk segitiga sama kaki juga. Masalahnya di sini kita perlu membuktikan. Diketahui misal segitiga MHD sama kaki. Nah, kalau segitiga sama kaki itu kan akibatnya MD sama dengan HD. Karena kan kaki-kakinya sama. Kemudian T, F, dan G titik tengah sisi-sisi segitiga MHD. Buktikan bahwa segitiga TFG itu sama kaki. Nah, untuk pembuktiannya yang pertama perhatikan segitiga MTQ dan segitiga HFG. Nah, MTQ sama HFG, nah ini perlu diperhatikan. Nah, kemudian dari situ kan kelihatan kalau MT sama dengan HF itu dari yang diketahui tadi. MT itu sama dengan HF. MT sama dengan HF. Yang kedua, besar sudut DHM atau DMH itu sama dengan besar sudut DHM. Nah, jadi ini bisa dituliskan besar sudut M juga bisa, tapi dengan M-nya huruf besar. Nah, kayak gini. Sudut M bisa, tapi biasanya menimbulkan kesalahpahaman. Jadi ini tak tuliskan pakai 3 huruf untuk notasinya. Jadi besar sudut DMH sama dengan besar sudut DHM. Nah, jadi ini kurang sudutnya ya. Nah, itu alasannya karena kenapa? Karena sudut alas segitiga MHD sama kaki. Nah, jadi itu akibat dari segitiga sama kaki. Jadi kalau segitiga sama kaki itu pas nanti dua kakinya itu sama panjang sama. Kedua sudut alasnya itu sama besar. Kemudian yang ketiga, MQ sama dengan QH atau Q titik tengah MH. Kemudian yang keempat, segitiga MTQ itu kongruen dengan segitiga HFI. Karena kenapa? Alasan sisi sudut sisi. Nah, jadi sisi sudut sisi. Sisi sudut sisi. Nah, dari sini kelihatan. Nah, jadi itu berdasarkan langkah 1, 2, 3 secara berurutan. Nah, kelima, akibat kongruensi dari segitiga MTQ sama segitiga HFG tadi, itu TQ sama dengan QF. Nah, jadi TQ sama dengan QF. Nah, berarti di sini kita sudah menemukan kalau TQ sama dengan QF, berarti ini sudah memenuhi definisi segitiga sama kaki. Karena kan dua kakinya itu sama panjang. Sehingga berdasarkan definisi segitiga sama kaki, maka segitiga TFQ itu sama kaki. Jadi terbukti. Nah, catatan di sini, menurut definisi 4.1, segitiga disebut sama kaki jika dan hanya jika paling sedikit mempunyai dua sisi yang kongruen. Nah, jadi paling sedikit dua sisi yang kongruen. Jadi segitiga sama sisi itu bisa juga disebut segitiga sama kaki. Kan minimal dua. Kan kalau segitiga sama sisi itu kan tiga sisinya yang kongruen. Jadi boleh dong kalau gitu. Nah, kemudian yang kelima, diketahui segitiga MHD dengan DM sama dengan DH, DM sama dengan DH, MF sama dengan TH. Kemudian ruas garis MT itu tegak lurus dengan ruas garis RT. Kemudian ruas garis HF itu tegak lurus dengan ruas garis QF. Buktikan bahwa MR, nah ruas garis MR ini kongruen dengan ruas garis HQ. Nah, jadi kita disuruh buktiin kalau misalkan ini kongruen sama ini. Kan di soal diketahui, ditulis dulu yang diketahui, dari yang di soal itu ditulis semua. Kemudian buktikan ruas garis MR itu kongruen dengan ruas garis HQ. Kemudian buktinya di sini. Jadi kita perlu memanfaatkan yang diketahui untuk dapat membuktikan kebenarannya. Nah, jadi perhatikan segitiga MTR dan HFG itu tadi kan diketahui kalau misalkan MF itu kan sama dengan TH. Masalahnya di sini MF itu kan dapat kita tulis MT plus TF. Nah, jadi ini MF itu kan sama aja kayak MT ditambah sama TF, kan sama aja. Nah, jadi dapat kita tuliskan MT plus TF sama dengan HF plus TF. Jadi kan kalau TH itu kan sama dengan HF plus TF. Jadi bisa kita tulis kayak gitu. Nah, masalahnya di sini ini ada TF, ini ada TF saling meniadakan. Berarti kan MT itu secara tidak langsung itu sama dengan HF. Nah, kemudian yang kedua, kita kan sudah menemukan MT sama dengan HF. Berarti kita pertama itu tujuannya supaya ini kongruen sama ini dulu ya. Supaya nanti bisa kita pakai akibat kongruensi, jadi ini kongruen sama ini. Nah, jadi kita sudah menemukan MT sama dengan FH. Nah, jadi di situ berarti kita tinggal butuh
sudut lagi kayak gitu, yaitu kita bisa manfaatkan kaki-kaki sudutnya atau sudut alas dari segitiganya. Kemudian yang kedua, besar sudut DMH sama dengan besar sudut DHM. Nah, jangan lupa ya, biasanya besar sudut itu ada M-nya tulisannya. Alasannya kenapa? Karena sudut alas segitiga sama kaki MHD. Kan kalau segitiga sama kaki itu sudut-sudut alasnya itu kongruen, nah kayak gitu. Atau sudut-sudut alasnya itu sama besar. Yang ketiga, besar sudut MTR. Nah, ini kan sudah diketahui kalau MT tegak lurus RT, HF tegak lurus QF. Berarti kan otomatis secara sistematis di sini MTR itu sudut MTR itu kan 90 derajat. Begitu pula dengan sudut QFH itu kan 90 derajat. Nah, jadi di sini dapat kita tulis besar sudut MTR itu sama dengan besar sudut HFQ akibat dari yang tegak lurus tadi. Nah, kita sudah menemukan ini aja tadi. Ada sudut ini, kemudian ada ini yang kongruen sama ini, yang sama dengan, kemudian sama yang ini. Nah, dari situ kan berarti ada sudut, sisi sudut. Berarti segitiga MTR kongruen dengan segitiga HFQ. Jadi dengan alasan sudut sisi sudut, pakai langkah 2, 1, 3. Jadi harus urut, gak boleh diacak. Jadi kalau sudut sisi sudut, ya yang sudut mana dulu, baru sisi, baru sudut. Gak boleh diurut langsung 1, 2, 3 kayak gitu. Kemudian yang kelima, akibat kongruensinya, berarti kan kalau segitiga MTR kongruen dengan segitiga FQ, maka ruas garis MR itu kongruen dengan ruas garis HQ. Nah, jadi di sini sudah terbukti. Nah, ada catatan di sini. Ingat bahwa pada segitiga sama kaki, jika dua sisi pada suatu segitiga kongruen, maka sudut-sudut di depan sisi tersebut kongruen. Nah, jadi pada segitiga sama kaki, misalkan ini, jika sisi-sisinya kongruen, jika dua sisinya kongruen, maka sudut-sudut yang berhadapan. Nah, jadi hadapannya sisi ini kan sudut ini, hadapannya sisi ini itu kan sudut ini. Nah, jadi yang taarsir ini itu juga sama besar kayak gitunya. Jadi kongruen. Cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Mungkin itu saja yang bisa tak sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.